Dewa Obat Terkuat. Bab 253. Bahkan dia termasuk dalam sampah di mulut Xiao Dao. Orang-orang dari keluarga Qiu semua mengambil langkah maju dan hendak melintasi monumen batu pembatas. Mata mereka tertuju pada Xiao Dao dan yang lainnya. Mereka belum pernah melihat orang yang berani berbicara dengan keluarga Qiu seperti ini. Selama Qiu Wanhe memberi perintah, mereka akan segera maju dan membunuh Xiao Dao dan yang lainnya, memberitahu mereka bahwa mereka boleh makan apapun yang mereka mau, tetapi mereka tidak boleh berbicara omong kosong. Qiu Wanhe tidak bergerak, matanya dingin, tapi nadanya tetap tenang. Siapa yang bilang? Dia menatap Xiao Dao, tetapi dia tidak berpikir bahwa orang setingkat ini akan berani mengatakan hal seperti itu. Jika Anda ingin mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Anda, anak muda itu gila seperti yang mereka inginkan, tetapi orang-orang mereka sendiri telah mengumumkan status keluarga mereka. Mungkinkah keluarga Hai Cheng Qiu, 4 kata ini, tidak cukup terkenal? Xiao Dao hendak menjawab ketika dia mendengar sebuah mobil datang di belakangnya. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah mobil Yang Rong, dan dia sangat gembira. Lin Yi ada di sini. Dia tidak berbicara dan segera berdiri. Mobil Yang Rong berhenti dan pintu terbuka. Yang Rong keluar dari mobil terlebih dahulu dan kemudian membukakan pintu untuk Lin Yi. Melihat Lin Yi berjalan ke bawah, Xiao Dao dan yang lainnya merasa percaya diri dan berdiri tegak, tidak ingin mempermalukan Lin Yi di depannya. Qiu Wanhe memandang Lin Yi dan sedikit mengernyit. Dia belum pernah melihat orang ini, apalagi mendengar ada orang di Tianhai yang memiliki momentum seperti itu. Siapa kamu? Dia bertanya dengan tenang. Apakah kamu sekarang bertanggung jawab atas lingkaran bawah tanah Tianhai? Lin Yi mengabaikannya dan berjalan langsung ke arah Xiao Dao, yang melihat Xiao Dao mengerucutkan bibirnya dan tidak berani berbicara. Apa yang aku bilang? Dia bertanya. Sampah tidak bisa masuk ke Tianhai. Pisau berteriak. Lin Yi mengangguk lalu berbalik untuk melihat Qiu Wanhe. Apakah kamu mendengarnya? Jika tidak, aku akan memintanya mengatakannya lagi. Wajah Qiu Wanhe menjadi gelap. Dia hanya bertanya siapa yang mengatakan ini. Apakah Lin Yi menanggapinya? Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Qiu Wanhe tidak mengetahui detail Lin Yi, jadi dia tidak mengambil tindakan secara langsung. Meskipun dia tidak menganggap serius Lin Yi sama sekali, berhati-hati adalah gayanya yang biasa. Ini adalah Tianhai, dia belum pernah ke sini sebelumnya, apalagi tempat ini paling dekat dengan ibu kota provinsi. Apakah anak laki-laki di depannya ada hubungannya dengan Fu Yu masih belum diketahui. Qiu Zhenxing meninggal di dekat Tianhai. Lin Yi di depannya pasti terlibat. Serahkan orang itu padaku dan aku akan segera pergi dan tidak memasuki Tianhai. Qiu Wanhe memandang Lin Yi dan merendahkan sikapnya, tidak ingin berkonflik langsung dengan Lin Yi. Orang-orangku seharusnya memberitahumu. Lin Yi menunjuk ke arah Jia Fan di dalam mobil, kami menginginkan binatang ini. Jika kamu menginginkannya, kamu harus menunggu sampai kami tidak menginginkannya lagi sebelum kamu mengambilnya. Dalam diskusi mereka, Jia Fan hanyalah sebuah benda, hanya sampah yang bisa dibuang sesuka hati. Lalu bagaimana jika aku harus mengambilnya hari ini? Aura Qiu Wanhe berangsur-angsur berubah, saya, keluarga Qiu dari Hai Cheng, Qiu Wanhe. Itu tidak akan berhasil meskipun aku, Raja Surga, datang. Lin Yi berkata langsung. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Qiu Wanhe dan melambai. Xiao Dao dan yang lainnya segera membawa Jia Fan pergi, dan dia berdiri sendirian di depan batu pembatas. Ini seperti ambang batas yang tidak dapat diatasi. Wajah Qiu Wanhe sedikit jelek, tapi dia tidak pernah bergerak. Dia menatap Lin Yi dan mengangguk ringan. Melihat Xiao Dao dan yang lainnya telah membawa pergi Jia Fan, Qiu Wanhe tahu bahwa dia tidak dapat membawa pergi Jia Fan hari ini. Kamu baik-baik saja. Dia memandang Lin Yi, mengatakan sesuatu yang berarti, berbalik, masuk ke dalam mobil dan pergi. Tak satu pun dari lusinan orang di keluarga Qiu yang menyangka Qiu Wanhe akan menyerah. Faktanya, Lin Yi berdiri sendirian di seberangnya, dan Qiu Wanhe tidak bergerak. Semua orang di keluarga Qiu masuk ke dalam mobil, berbalik dan pergi. Baru setelah mereka jauh, Lin Yi berbalik dan masuk ke mobil dengan tangan di belakang punggung. Yang Rong tidak bertanya atau mengatakan apapun, menyalakan mobil dan berbalik untuk kembali ke Tianhai. Aura Lin Yi yang berdiri di sana sendirian barusan membuatnya tidak bisa menahan perasaan darahnya mendidih. Yang di seberang adalah Qiu Wanhe, kepala kedua keluarga Qiu di Hai Cheng saja sudah cukup untuk menekan mereka. Di dalam mobil Qiu Wanhe, bawahannya bingung dan mengertakkan gigi karena marah. Kakak kedua, dia sendirian,
kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Kita banyak sekali, salah satu dari kita bisa menenggelamkannya hanya dengan setetes ludah. Jia Fan, bajingan itu, dibawa pergi oleh mereka. Bagaimana dia bisa membalaskan dendam tuan muda? Beberapa orang menahan diri. Selama Qiu Wanhe mengucapkan sepatah kata pun, mereka harus mengambil Jia Fan dan membiarkannya mati di aula berkabung Qiu Zhenxing untuk meminta maaf. Tapi sekarang, Jia Fan dibawa ke Tianhai oleh Lin Yi dan yang lainnya, tapi Qiu Wanhe berbalik dan pergi, bahkan tidak berani memasuki Tianhai. Kapan keluarga Qiu begitu takut? Tidak meyakinkan. Tidak mau menyerah. Jika bukan Qiu Wanhe tetapi orang lain yang menyerah saat ini, mereka pasti berani menghajarnya sampai mati di tempat. Jangan meremehkan dia. Qiu Wanhe tahu bahwa semua orang tidak puas, dan keluarga Qiu-nya tidak pernah menyerah pada orang lain seperti yang mereka lakukan hari ini. Bahkan ketika menghadapi seseorang seperti Fu Yu, keluarga Qiu paling banyak akan menyerah satu sama lain dan tidak akan pernah tunduk pada orang lain. Tapi hari ini, saat menghadapi Lin Yi, hati Qiu Wanhe tiba-tiba tenggelam. Dia memiliki perasaan yang sangat aneh, perasaan krisis. Ketika dia melihat Lin Yi, hawa dingin tiba-tiba melonjak di punggungnya, membuatnya langsung terbangun, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas. Selama dia berani mengambil tindakan, tidak ada seorang pun di keluarga Qiu yang bisa hidup hari ini. Pemuda itu tidak sederhana. Qiu Wanhe berkata, saya tahu kamu ingin membalaskan dendam Zhenxing, bukan? Dia adalah paman kedua Qiu Zhenxing, dengan seperempat darah yang sama mengalir di tubuhnya. Qiu Zhenxing terbunuh. Dia sedih dan marah, tetapi sebagai orang yang pernah mengalami angin kencang dan ombak, dia lebih tahu bahwa dia harus tenang ketika menghadapi kesulitan. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan sesederhana kematian satu orang saja. Kakak kedua, kami tidak takut mati. Beberapa orang tidak yakin. Tidak takut mati. Qiu Wanhe mendengus dingin, tak seorang pun di keluarga Qiu-ku yang takut mati. Kematian itu tidak buruk, tapi mati sia-sia itu bodoh. Dia berteriak. Di dalam mobil, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Kembalilah dulu dan selidiki latar belakang anak ini dengan jelas. Jalan Sungai Qiuan. Pada saat yang sama, Tianhai, dinasti. Jia Fan berlutut di sana dan menunjukkan senyuman acuh tak acuh. Apakah dia jatuh ke tangan keluarga Qiu atau geng Tianhai, dia tidak punya cara untuk bertahan hidup, tapi dia tidak lagi takut. Bunuh jika kamu mau. Apakah kamu pikir kamu masih takut sekarang? Jia Fan tertawa keras, seolah dia gila, jika aku mengucapkan sepatah kata pun, itu berarti aku tidak tahu. Aku benci itu, Qiu Wanhe sudah menyerah, dia bahkan tidak berani melawanmu, kamu adalah sampah yang tidak berguna. Bahkan jika Qiu Wanhe berdiri di sini sekarang, Jia Fan berani memarahinya. Dia tidak lagi takut mati, apalagi yang perlu dia khawatirkan. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Dia gagal menipu Tianhai dan yang lainnya, tetapi ditipu oleh mereka. Membunuhmu. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan menatap Jia Fan dengan kelopak mata terkulai, apakah kamu layak jika aku mengambil tindakan? Bab 254. Bagaimana mungkin seorang Jia Fan layak menerima tindakan Lin Yi? Antek kecil seperti itu bahkan bukan antek. Nada menghina Lin Yi membuat Jia Fan tertegun sejenak, lalu wajahnya menjadi pucat dan dia jatuh dengan lemah ke tanah. Histerianya sangat kontras dengan ketidakpedulian Lin Yi. Yang mengaum belum tentu singa, tapi mungkin mangsa yang sekarat. Ia tidak berpengaruh sama sekali di hadapan pemburu sungguhan. Bunuh aku. Jia Fan bergumam. Ia merasa hidup sudah tidak ada artinya lagi. Di bawah penghinaan seperti itu, hidup lebih tidak nyaman daripada kematian. Jangan khawatir, kamu pasti akan mati. Lin Yi berkata, hidup untuk orang seperti Anda hanya membuang-buang waktu. Tapi aku sudah menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun, aku tidak keberatan membuang lebih banyak lagi. Setidaknya, kamu masih punya nilai, jadi ayo gunakan sisa panasnya. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan Xiao Dao serta yang lainnya segera menurunkannya. Biarkan dia tinggal di Tianhai dulu dan gali bukti sebanyak mungkin. Lin Yi memerintahkan, waktunya hampir habis, berikan saja kepada bibimu sebagai hadiah. Liu Feifan mengangguk. Ya. Dia tiba-tiba merasa iri pada bibinya Liu Qing, yang prestasinya dibawa ke depan pintu rumahnya. Tentu saja, ini adalah bantuan keluarga Liu kepada Lin Yi. Kadang-kadang saya merasa berhutang terlalu banyak dan sepertinya saya bahkan tidak bisa membayarnya kembali. Tidak ada cara lain selain menyerahkan hidup saya kepada Lin Yi.
Saya tidak menyangka Qiu Wanhe akan menyerah. Yang Rong memang sedikit terkejut. Bukan karena dia meremehkan kekuatan Lin Yi, tapi karena keluarga Qiu di Haicheng memang tidak sederhana. Sebuah keluarga yang telah berada di kota besar selama lebih dari 20 tahun sebanding dengan Fu Yu, dia bukanlah orang biasa, apalagi setelah dia menyelidiki keluarga Qiu, dia menduga pasti ada kekuatan bawah tanah di belakang dukungan keluarga Qiu. Raksasa seperti itu tidak mudah untuk diganggu. Tapi di depan Lin Yi, Qiu Wanhe menyerah. Belum lagi dia tidak bisa memikirkannya, aku khawatir orang-orang di keluarga Qiu juga tidak bisa memikirkannya. Tuan Lin, keluarga Qiu pasti tidak akan menyerah pada Jiafan. Dia memandang Lin Yi dan berkata, dengan karakter Qiu Qianfeng, dia akan datang lagi. Jika dia tidak datang, bagaimana sandiwara itu bisa dipentaskan? Lin Yi berkata, orang yang membuka tirai adegan ini adalah Fu Yu, tapi dia bukanlah protagonisnya. Lin Yi tidak bisa menahan tawa. Ini sangat menarik. Bukan karena dia belum pernah bertemu orang yang licik dan pintar sebelumnya, tapi ini memang pertama kalinya dia seperti Fu Yu. Melihat Lin Yi, dia tampak menikmati dirinya sendiri. Yang Rong tidak tahu bagaimana memahaminya. Dunia bos sangat sulit untuk dipahami oleh orang biasa. Haicheng, keluarga Qiu. Potongan kain putih telah digantung. Seluruh keluarga Qiu tenggelam dalam suasana duka. Ada aula berkabung di aula, dan peti mati ditempatkan di tengahnya. Di atas meja ada tablet spiritual Qiu Zhenxing. Qiu Qianfeng berdiri di sana, melihat foto putranya. Matanya merah, seperti harimau yang hendak memakan manusia. Kakak kedua sudah kembali. Seseorang berteriak di luar. Qiu Qianfeng tidak menoleh ke belakang, matanya tetap tidak bergerak, masih menatap putranya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu kurang dari sehari, dia dan putra satu-satunya akan terpisah satu sama lain. Qiu Zhenxing memang nakal dan telah dimanjakan olehnya sejak dia masih kecil. Reputasinya di Haicheng tidak terlalu bagus, tapi lalu kenapa? Putranya, Qiu Qianfeng, memiliki modal ini. Tapi sekarang, melihat Qiu Zhenxing terbaring di peti mati, bahkan tubuhnya tidak lengkap, Qiu Qianfeng hampir menjadi gila. Di mana orang-orang? Melihat Qiu Wanhe tidak membawa siapapun kembali, Qiu Qianfeng mengerutkan kening, saya meminta Anda untuk menangkap mereka, di mana mereka? Di Tianhai. Qiu Wanhe berkata, mereka dibawa pergi oleh orang-orang dari Tianhai. Qiu Qianfeng menoleh dan menatap Qiu Wanhe, cahaya di matanya seperti pisau, binatang itu dibawa pergi oleh orang-orang dari Tianhai. Apa artinya ini? Bukankah kamu sudah memberitahu mereka bahwa keluarga Qiu menginginkan orang ini? Qiu Wanhe berkata, saya mengatakannya, tetapi mereka mengatakan mereka menginginkannya juga. Jika keluarga Qiu menginginkannya, mereka harus menunggu sampai mereka tidak menginginkannya lagi sebelum memungut sampah ini. Mata Qiu Qianfeng tiba-tiba menyusut dan memadat menjadi titik bintang, yang menakutkan untuk dilihat. Sudut matanya bergerak sedikit dan dia berjalan ke arah Qiu Wanhe. Ini tidak seperti kamu. Jiafan terkait dengan kematian Qiu Zhenxing, dan Qiu Wanhe adalah paman Qiu Zhenxing. Dia tidak percaya bahwa Qiu Wanhe akan menyaksikan si pembunuh dibawa pergi oleh orang lain dan tetap acuh tak acuh. Ada seseorang di Tianhai. Qiu Wanhe berkata, saya tidak bisa melihatnya. Mata Qiu Qianfeng terbuka dan tertutup sedikit. Di tempat kecil seperti Tianhai, apakah ada seseorang yang bahkan Qiu Wanhe tidak bisa melihatnya? Saya meminta seseorang untuk menyelidikinya. Jiafan bertengkar dengan orang-orang di Tianhai. Saudaranya Zhang Gen pernah ke Tianhai sebelumnya dan meninggal mendadak kemudian. Seharusnya orang-orang di Tianhai yang melakukannya. Jiafan awalnya bekerja sama dengan kami, dan kematian Zhenxing tidak dapat dipisahkan darinya, tapi menurutku semuanya terlalu aneh. Qiu Wanhe mengerutkan kening dan menatap Qiu Qianfeng, saya kira mungkin ada bayangan Fu Yu di belakangnya. Ketika nama Fu Yu disebutkan, ekspresi mematikan di wajah Qiu Qianfeng menjadi semakin kuat. Keluhan bertahun-tahun belum terselesaikan. Fu Yu berani menyerang putranya. Itu benar-benar pertarungan sampai mati. Namun, mereka bertekad untuk bertarung sampai mati. Saudaraku, aku juga sedih karena Zhenxing terbunuh, tetapi kamu harus berhati-hati. Jika itu benar-benar Fu Yu, seekor rubah tua, kamu harus lebih berhati-hati lagi. Kamu tidak tahu orang seperti apa dia. Tentu saja Qiu Qianfeng tahu. Jika bukan karena Fu Yu, bagaimana saudaranya bisa mati? Meskipun mereka membayar harga yang sama dan kehilangan saudara laki-laki, dalam pandangan Qiu Qianfeng, saudara laki-laki Fu Yu tidak layak dibandingkan dengan saudaranya sendiri.
Nasibnya bukan apa-apa. Kami telah bertarung sampai mati untuk waktu yang lama. Qiu Qianfeng menarik napas dalam-dalam. Wan He, cepat atau lambat kita akan membalas dendam. Aku tidak peduli apakah Fu Yu di baliknya atau bukan, dia akan mati. Tetapi sekarang, saya hanya ingin mengirim Zhenxing dalam perjalanannya dan membiarkannya pergi dengan damai. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras dan dia menunjuk ke arah Qiu Zhenxing yang terbaring di peti mati. Tapi lihat, dia tidak lengkap. Dia tidak lengkap sekarang. Aku tidak bisa memberikannya bahkan jika aku mau. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Qiu Wanhe tidak mengatakan apa-apa, dan wajahnya memiliki ekspresi sedih. Ini adalah darah keluarga Qiuku. Qiu Qianfeng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan galak, dia mengeluarkan darah dari keluarga Qiu. Saya tidak peduli siapa orang-orang Tianhe itu atau apa hubungannya dengan Fu Yu. Saya hanya ingin Jia Fan mengembalikan tubuh Zhenxing kepada saya secara utuh. Bisakah Anda melakukannya? Dia menatap Qiu Wanhe. Baik. Qiu Wanhe tidak ragu-ragu lagi. Dia pada dasarnya curiga dan sangat berhati-hati ketika melakukan sesuatu, terutama ketika Fu Yu, seekor rubah tua, mungkin terlibat. Dia harus berhati-hati, tapi sekarang, sepertinya tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini. Qiu Qianfeng tidak lagi mempedulikan hal ini. Sekarang dia hanya ingin membiarkan tubuh Qiu Zhenxing tetap utuh dan dapat melakukan perjalanan dengan baik sebelum membalas dendam. Aku akan membawa binatang itu kembali. Bersambung.